Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa dimanapun berada pada kesempatan subuh ini, kita bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Insya Allah kita semua adalah bagian yang sedikit menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Karena kita telah diseimbangkan lahir batin kita, telah diseimbangkan amaliyah syariat dan hakikat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, pada kesempatan pagi ini saya akan tabaruk kitab Miftahus Sudur melanjutkan pengersabah merujuk kepada sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW betapa hebatnya orang-orang yang menyebut yang berzikir kalimat la ilaha illallah. Dan kita sebelumnya sudah bahas bahwa la ilaha illallah mesti diambil dari seorang yang ahlinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagi orang-orang yang menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Yabtaghi biha wajha. Dengan niat memperoleh ridhonya. Maka jelas kita setiap pada salat selalu meminta ridha Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi kita diajarkan untuk betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orientasi kita adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah karena ridha Allah, maka di sini jelas Allah haramkan neraka baginya. Nah, ini di mana di luar sana orang segera mencari pahala sebanyak-banyaknya, menjauhi dosa sejauh-jauhnya, tujuannya adalah mendapat surga dan jauh dari neraka segala macam cara. Sederhana, satu fokus la ilaha illallah, maka jelas harrama 'alan nar. Allah telah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak sembarang la ilaha illallah, mesti digurukan, mesti disilahkan. La ilaha illallah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Artinya la ilaha illallah yang punya bobot. Jelas di sini. Selanjutnya pengersabah mengambil sabda Kanjeng Nabi berikutnya, bagaimana keutamaan orang-orang berzikir la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullah fil ghafilina kasyajaratil khadara'i fi wasatil hashim." Orang-orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang tidak berzikir, di tengah-tengah orangnya ghaflah. Jadi kalau seandainya kita ada 10, 20 di banyak orang, kemudian kita berzikir kasyajaratil khadara'i, seperti pohon yang hijau, fi wasatil hashim, di tengah-tengah pohon yang yang semak belukar, yang tidak hijau, nampak kehijauan orang berzikir. Masya Allah, ini sabda ini memberikan metafora kepada kita semua bahwa hebatnya orang-orang yang berzikir di tengah-tengah orang yang tidak berzikir. Hebatnya orang-orang yang bertorikoh di tengah-tengah orang yang tidak bertorikoh. Kenapa? Karena orang bertorikoh itu diajarkan berzikir. Maka jelas di sini seperti pohon yang hijau yang kelihatan nampak segar. Nah, jelas ini. Namanya hijau kan segar gitu ya. Di tengah-tengah pohon-pohon yang begitu banyaknya, semak belukar yang begitu banyaknya yang tidak hijau. Nah, maka bersyukur betul kita ini ibarat itu diperumpamaan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallam, sabda Kanjeng Nabi berikutnya adalah zakirullahi taala fil ghafilina kal hayy bainal amwat. Masya Allah. Zikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang ghaflah,
orang yang tidak berzikir seperti apa? Seperti orang hidup di tengah-tengah orang-orang mati. Maka banyak sekali sekarang ini adalah namanya mati itu kan bangkai ya. Bangkai-bangkai berjalan gitu. Bangkai-bangkai makan gitu ya. Istilahnya itu. Bangkai-bangkai berseliweran. Dalam konteks ini adalah ketika di hatinya, dirinya tidak ingat kepada Allah. Tapi sebaliknya, bagi orang yang ingat kepada Allah, dia hidup. Ya karena tidak hanya jasmania jasadia saja, ruhaniahnya hidup. Nah, maka kita semua tentu tidak ingin dikatakan bangkai-bangkai berjalan. Karena hati kita tidak hidup. Disebut hidup itu ketika hati kita hidup. Disebut mati itu ketika hati kita tidak ingat Allah, tidak hidup. Maka orang-orang ghaflah adalah orang-orang mati. Orang-orang yang tidak ghaflah atau zikir, maka adalah orang-orang hidup. Ghaflah itu lupa. Lupa. Lupa di sini adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu di sini kita hebatnya kita punya zikir khafi. Andaikan kita hanya zikir yang sifatnya lisan saja, mungkin hanya ingat Allah ketika ba'da sholat. Ingat kepada Allah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Disinilah kita selain berzikir ba'da sholat atau zikir yang disengaja kita punya wudhu yang sempurna, duduk kemudian zikir jahar la ilaha illallah. Selain itu, kita pun punya zikir khafi. Punya zikir lipat lidah. Jadi namanya zikir lipat lidah gitu ya. Ingat kita almarhum Titik Puspa itu, saya baca di berita, beliau diajarkan zikir lipat lidah. Karena apa? Beliau konon ceritanya kan usianya itu secara jasmaniah panjang lah ya. Beliau itu divonis dokter sakit ya, sakit kanker atau apalah ya. Kemudian berobat kemana-mana sampai ke luar negeri, kemudian diajarkan tidak sembuh-sembuh, diajarkan di satu negara Singapura atau kalau nggak salah, itu beliau diajarkan terapi lipat lidah sehari itu sampai 5 kali lipat lidah. Sehari, 2 hari, seminggu, dan seterusnya. Akhirnya beliau sembuh. Terapi lipat lidah. Apalagi memang beliau adalah murid daripada Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Semasa hidupnya mendapatkan talqin zikir di Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, itu terapi lipat lidah. Apalagi kita terapi lipat lidahnya ada yang hidup. Baru terapi lipat lidah, lidah dilipat ke atas, rapatkan gigi mulut, itu saja sudah menjadikan obat, menjadikan kesembuhan, menjadikan meditasi luar biasa, sehingga tubuhnya menyembuhkan dirinya. Apalagi kita di dalam terapi lipat lidah kita ada zikirnya. Pantas saja orang-orang yang ahli lipat lidah yang ada zikirnya, murid-murid apa? Sehat. Ya, jangan jauh-jauh. Guru kita modelingnya. Abah Anom semasa hidupnya, Masya Allah. Sangat sehat. Diperiksa dokter gitu ya. Dicek up segala macam. Diantar oleh anak cucunya. Bukannya, bukannya Abah Anom yang sakit, malah anak cucunya yang mengantar pada sakit gitu ya. Jadi Abah Anom bukan diantar oleh anak cucunya, tetapi akhirnya anak cucunya diantar Abah Anom berobat gitu. Karena Abah sehat. Kita lihat hari ini Abah Awas, Masya Allah, sangat sehat betul. Beliau safari manakib kemana-mana. Kita tahu beliau jam 2, jam 1 sudah duduk begitu kan. 1 jam, 2 jam sebelum subuh. Bahkan kemarin 3 jam sebelum subuh sudah ada di masjid. Sampai waktu subuh, isrok, sampai siang beliau bergerak lagi, dan bergerak lagi. Sangat sehat beliau. Nah, disinilah apa? Karena terapi lipat lidah yang di dalamnya ada ismu zikrillah. Itulah zikir khaufi.
Nah, maka itulah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang ghaflah, seperti orang yang hidup di tengah orang-orang yang mati. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Abah Anom merujuk dalam kitabnya firman Allah, qala Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadarahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Ala nurin mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama agama Islam, lalu yang mendapat cahaya dari Tuhannya, dari Allah mir rabbih, artinya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Tentu beda ya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Maka kecelakaanlah, celakalah bagi orang-orang yang membatu hatinya min dzikrillah, dari ingat kepada Allah, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu adalah sesat yang nyata, kesesatan yang nyata. Nah, jadi diperumpamakan juga bahwa kenapa keras seperti batu, batu hati ini karena apa? Karena lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah diibaratkan keras hatinya, membatu, tidak melunak. Pantas saja kita zikirnya la ilaha illallah mesti ada hentakannya, mesti dimetodologikan, dimetodekan. Untuk apa? Karena hati orang itu bisa keras seperti batu, bisa membatu. Maka wajar saja ketika ada orang yang tidak lembut, kasar, keras, merekedeweng gitu ya istilahnya. Dikasih ujian sama Allah tidak bertobat, dikasih peringatan sama Allah tidak bertobat, dinasehatin oleh ulama-ulama, dinasehatin oleh ustadz-ustadz tidak bertobat, merekedeweng otaknya, merekedeweng hatinya. Karena apa? Membatu. Maka apa? Dilunakkan, dilembutkan, dihentakkan dengan la ilaha illallah. Maka disitulah lembut. Pantas saja pengersa Abah Guru kita sangat lembut. Beliau sangat mengayomi. Di tengah-tengah orang-orang yang mati, di tengah-tengah pohon-pohon yang gersang, yang belukar, beliau menghijau, beliau nyaman. Pantas saja orang datang kepada beliau, duduk bersama beliau nyaman, tenang, damai. Energi positifnya luar biasa. Kenapa? Karena hatinya lembut, tidak membatu. Karena apa? Karena beliau menghijau di tengah-tengah belukar-belukar yang tidak hijau. Kenapa? Karena beliau selalu hidup di tengah-tengah orang mati. Kenapa? Karena beliau telah ahli menjadi ahli la ilaha illallah. Senantiasa kita berdoa untuk kita, keluarga kita semua, dimanapun berada menjadi ahli la ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karama barokah bawas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.